Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel El Hafiz, channel ngosan, ngobrol santai tapi pakai logika, bay. Okey, bay. Sekarang kita akan membahas perkara yang enak, bay. Sekali-sekali, bay, perkara yang enak kita bahas. Karena setiap manusia ni, laki-laki ataupun wanita pasti suka yang enak. Laki-laki suka yang enak, wanita pun suka yang enak-enak. Bahkan anak kecil tu, bay, suka yang enak. Apalagi orang tua tu pasti suka yang enak-enak. Jadi sekarang kita belajar ngomong yang enak-enak, bay. Gini, bay. Kita ni hidup, manusia hidup tu pasti menginginkan kehidupan yang enak. Dimulai dari kehidupan, kita pasti ingin kehidupan yang enak, bay. Tak ada manusia tu pengen hidup sengsara, tak ada. Pasti pengen hidup enak, nyaman, ya kan? Untuk bisa hidup, manusia ni harus makan, bay. Asbabnya harus makan. Manusia kalau tak makan bisa mati, bay. Karena asbabnya tu harus makan. Maka manusia pun untuk makan ni mencari makanan yang enak, bay. Mencari makanan yang enak, ya kan? Hari ini makan apa, nanti siang makan di mana, ya kan? Cari makan yang enak, bay. Manusia ni kok makan itu ya bosan dia, tak enak dah dia. Itu ya terus dah. Maka cari makan yang enak. Untuk mendapatkan makan yang enak ni, bay, maka manusia ni harus punya penghasilan, bay. Harus ada penghasilan. Dari penghasilan ni bermacam-macam lah. Untuk mendapatkan penghasilan ni ada jadi nelayan, ya kan? Nelayan pun pengennya menjadi nelayan yang enak, bay. Menjadi nelayan yang enak. Nelayan yang enak ni macam mana? Nelayan yang enak ni dia pergi ke laut, ya kan? Pergi ke laut, dia lemparkan daripada pukatnya atau trolnya atau pancingnya, tunggu sejam 2 jam, dia angkat dapat ikan banyak. Ini nelayan enak, bay. Nelayan yang enak ni dia balik bawa ikan banyak. Sukses dia. Ada yang cari penghasilan ni, mencari penghasilan dengan bertani, bay. Tentunya petani pun ingin menjadi petani yang enak. Petani yang enak ni petani yang dia nanam, tak kena hama tanamannya, panen 4 bulan kemudian banyak hasilnya. Ini petani yang enak, bay. Ada yang mencari penghasilan tu, bay, dengan berdagang. Dengan berdagang tu, bay, pedagang pun ingin menjadi pedagang yang enak. Pedagang yang enak tu dia ni beli barangnya murah, dijual dengan harga mahal, ya kan? Laku pula tu. Ya kan? Dia beli murah, jual mahal, laku pula tu. Itulah dia pedagang yang enak tu. Semua pengen jadi pedagang. Ya kan? Dah beli murah, jual mahal, laku pula. Laris pula tu. Habis dagangannya. Ni pedagang yang enak, bay. Macam-macam lah, bay, orang ni mencari penghasilan, ya kan? Ada yang jadi pekerja, bay. Dan pekerjaan sekarang ni, pekerjaan yang paling dicari ni adalah pegawai, bay. Pegawai ni katanya pekerjaan yang paling enak. Kerana kerjanya tak ada berjemur, ya kan? Di dalam kantor, ngetik komputer, buat laporan, tak nak panas, wang ber-AC, kan? Enak, bay. Kehidupannya enak. Maka kalau ada lowongan CPNS tu, kan, pembukaan PNS tu, maka banyak orang ramai-ramai pengen jadi PNS, bay. ASN kata, kan? Kerana ini pekerjaan yang paling nyaman, bay, paling enak. Ketika manusia ni punya pekerjaan, ada penghasilan, bay, maka manusia ni pengen mempunyai pasangan, bay. Pasti manusia pengen punya pasangan. Tentunya manusia ni cari pasangan pun pasangan yang enak, bay. Kan judulnya enak, bay, kan? Jadi cari pasangan pun pasangan yang enak. Pasangan yang enak ni pasangan yang gimana? Pasangan yang enak ni pasangan yang enak dilihat, ya kan? Enak diajak ngomong, enak dicurhatin, enak untuk diatur, enak untuk dinasihatin. Ni pasangan yang enak, bay. Maka dicari tu, bay, pasangan yang enak, kan? Diusahakan bagaimana ada pasangan yang enak. Ketika kita dah punya pasangan yang enak, maka manusia ni pengen mempunyai tempat tinggal yang enak, bay. Tempat tinggal pun tempat tinggal yang enak. Bagaimana tempat tinggal yang enak ni? Lingkungannya enak, ya kan? Rata-rata manusia ni dia mencari lingkungannya sesuai dengan orangnya, sesuai dengan keadaan dia. Misalnya latar belakang suku, kan, lingkungan tu, sukunya ini suku A semua, kan. Itu di gang itu suku B semua. Lingkungannya baik, kerana lingkungan yang enak bagi dia, kan. Satu bahasa, satu karakter, gitu, kan. Ada yang seagama, ini kampung ini agamanya ini, kan. Ini kampung ini agamanya ini, itu, kan. Kerana seagama, jadi enak, kan. Jadi cari lingkungan yang enak, tempat tinggal yang enak. Maka manusia ni, bay,
untuk mencari kehidupan yang enak, makan yang enak, tempat tinggal yang enak, penghasilan yang enak, maka dipikirkan baik. Dipikirkan, diusahakan bagaimana mendapatkan semua ni yang enak-enak ni. Poinnya baik yang mau kita bahas hari ini. Kita ni pernah tak memikirkan baik bagaimana caranya mati yang enak? Tu baik. Poinnya baik. Pernah tak kita mikirkan bagaimana mati yang enak? Padahal kita sebenarnya akan mati baik. Ya, saya akan mati, anda akan mati, kita semua ni akan mati. Tapi pernah tak kita ada usaha bagaimana supaya saya ni mati yang enak? Ada cita-cita bagaimana saya ni supaya mati yang enak? Ya. Padahal mau tak mau, kata ulama, suka tak suka, kita ni pasti akan mati baik. Senang tak senang kita ni pasti mati. Kan dia jelas baik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Masya-Allah. Setiap bernyawa tu baik, setiap bernyawa akan merasakan mati. Saya bernyawa, ya kan? Akan merasakan mati baik. Contohnya nenek kita dah tak ada. Kakek kita pun dah tak ada. Bahkan sebahagian dari kita ni, orang tuanya pun dah tak ada. Bapaknya mungkin dah tak ada, emak mungkin dah tak ada. Kita pun akan tak ada baik. Akan meninggalkan semua ni. Tapi pernah tak kita ada usaha atau kita ada fikir baik? Ada fikir kita ni bagaimana saya ni mendapatkan mati yang enak. Ya. Perkara tadi tu dah kita fikirkan dah. Hidup enak, makan enak, tempat tinggal enak, cari pasangan enak, semua dah kita fikirkan. Pernah tak kita mikirkan bagaimana saya ni bisa mati yang enak? Padahal mati ni sesuatu yang pasti. Pasti kita akan jalani baik. Hari ini kita ni kalau bicara kematian baik, jangankan kita nak bicarakan, dengar orang bicara kita takut. Janganlah ngomong mati tadi ya. Kita ni masih muda. Padahal mati ni baik, dia tak pandang muda, tak pandang tua. Banyak sekarang ni baik orang mati tiba-tiba, ya. Tak ada sakit, mati. Ada yang sakit 2 hari, mati. Di antaranya suatu saat kita juga akan mati baik. Cuma pernah tak kita memikirkan bagaimana saya ni supaya mati yang enak? Karena kita tidak ada fikir bagaimana mati yang enak, sehingga kita pun tidak ada usaha bagaimana mendapatkan kematian yang enak. Masya Allah. Kita pun tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kematian yang enak. Karena kita tidak bicarakan, tidak kita fikirkan, tidak kita usahakan. Tiba-tiba kita mati. Terkejut kita baik. Allah Akbar. Tiba-tiba kita mati. Mati tiba-tiba baik. Apa kita tak terkejut? Angan-angan kita dah panjang dah. Pengen hidup enak, ya. Pengen makan enak, pengen pekerjaan yang enak, penghasilan yang enak. Rupanya kita tiba-tiba mati. Mati tiba-tiba. Na'udzubillah min zalik, ya baik. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mau fikirlah baik, bagaimana kita ni mendapatkan mati yang enak. Ulama katakan mati yang enak ni mati yang diridhoi oleh Allah. Mati dalam ketaatan kepada Allah, iaitu mati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mati yang indah baik, kata ulama. Mati yang enak. Ini mau kita fikirkan ni. Bagaimana saya mendapatkan mati itu? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat baik di media massa kan, di media sosial kita lihat bagaimana seorang laki-laki mati di tempat zina baik. Mati di tempat perzinahan gara-gara minum obat kuat. Na'udzubillah min zalik. Kita lihat di media sosial tu bagaimana seorang pemuda mati dalam keadaan minum oplosan baik. Minum oplosan. Arak tu dioplos lagi tu, diminumnya, mati. Ini mati dalam kemukaan Allah baik. Mati dalam kemukaan Allah. Ini mati yang tak kita inginkan. Ya Allah, jauhkanlah mati ini. Yang kita inginkan ni mati dalam keadaan enak baik. Mati dalam keadaan indah, mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan mati itu yang indah tu mati dalam keadaan ibadah, bukan tempatnya, bukan tempat ibadah maksudnya. Bukan tempatnya ibadah. Tapi mati dalam keadaan ibadah, bukan hanya tempat ibadah.
Biasa ada orang yang mati tempat ibadah baik kan. Lagi solat mati, lagi khutbah mati, lagi azan mati. Itu indah baik. Karena dia mati dalam ketaatan. Tapi kata ulama, bukan hanya tempatnya baik. Bukan hanya tempat ibadahnya mati yang indah tu, tapi mati dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mati yang indah, mati yang enak beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di tempat ibadah, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini mati dalam kemurkaan Allah baik. Kalau kita pergi tempat ibadah tapi tidak beribadah kepada Allah, hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada baik kita tengok baik orang pergi ke masjid, kan, lewat masjid singgah, hanya pergi ke WC ya baik. Tak ada dia pergi ke masjidnya, hanya ke WC ya, numpang buang air. Habis tu pergi lagi. Auzubillah min zalik, ya Allah. Kalau kita ni mati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau fikirlah baik, bagaimana kita ni mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama, kalau kita ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita ni, 24 jam kita ikut kehidupan Rasulullah, maka kita ni potensi untuk mati dalam ibadah ni besar baik. Potensi mati dalam beribadah ni besar baik. Tapi kalau kita tidak ikut sunnah, ya kan, tidak ikut sunnah, maka potensi kita mati dalam ibadah ni kecil baik. Tapi kalau kita ikut sunnah Rasulullah, ikut yang dicontoh oleh Rasulullah, potensi kita mati dalam ibadah ni besar baik. Walaupun dalam WC kata ulama, tapi kita ni ikut sunnah Nabi, ya kan? Masuk WC, sebelum masuk 2 meter sebelum masuk WC kita baca doa, ya kan? A'udzubillahi minal hubusi wal haba'is. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan perempuan. Kita masuk WC menggunakan alas kaki baik. Dengan kaki kiri kita masuk, kan? Pakai alas kepala, kan? Dalam WC kita pakai adab-adab WC. Kita bangun daripada WC, lalu kita ni kena stroke misalnya, atau kita ni kena darah tinggi, atau kita serangan jantung, mati dalam WC, maka tu ulama ini mati dalam ibadah. Kenapa? Mati menghidupkan sunnah Nabi. Bukan hanya tempat ibadah, di luar tempat ibadah, dalam keadaan ibadah, maka matinya pun mati dalam ibadah ya. Allah Akbar. Mati dalam keadaan makannya ikut sunnah, ya kan? Yang diajarkan Nabi, makan pakai tangan kanan. Masya Allah. Mati keselak, mati dalam keadaan ibadah baik. Hari ini baik, iblis tahu baik, setan tu tahu bagaimana kita ni jauh daripada sunnah, bagaimana kita ni jauh lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibuatlah baik supaya kita ni tidak bernilai ibadah kehidupan kita. Dalam contoh makan tu baik, kita dibuatlah sekarang ni katanya tu ada lagi pesta apa nama tu, kok makan berdiri ya baik. Di suatu pesta, tempat pesta tu tak ada kerusi, tak ada meja. Jadi datang kita ambil makanan berdiri, ya kan? Megang makanan dengan tangan berdiri, dengan makan berdiri, minum berdiri, tak duduk lagi. Padahal sunnah ni makan ni dengan duduk baik. Kata Rasulullah, saya ni seorang hamba, maka saya makan pun seperti orang hamba, seperti seorang hamba duduk. Baik. Hari ini kita mau fikirlah baik, mau kita fikirkan, mau kita risaukan, ya, dan mau kita usahakan baik, bagaimana kita ni bisa mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pasti akan mati baik, dan kita akan menuju ke sana baik. Semuanya menuju ke alam yang berikutnya, ya, ke alam akhirat. Tapi ada memang baik, ada sebagian orang yang dia ni tidak percaya benar, ya, tidak benar-benar percaya sama alam akhirat tu. Kau ni nak ngomong mati, ya. Kau ni nak ngomong akhirat, ya. Nak ngomong kubur. Kau pergi sana belum? Mati ya belum? Pergi akhirat ya belum? Nak cerita akhirat? Betul baik, logika dia betul. Kan logika dia betul. Tapi sebenarnya dia salah, tertipu dia. Kerana dia ngasih tahu kita akhirat tu kayak apa, kubur tu kayak apa. Kalau mau tahu orang ciri-ciri baik orangnya, yang tak percaya sama akhirat ni, nantikan baik. Nantikan di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.